Baik lagi bareng gue Odisem, dan gue akan bahas adventure barunya Aksi yang sempat dikasih kisi-kisinya di Twitter, yang dikasih nama sekarang jadi Lunar New Year Event. Dan reaksi gue lihat pengumuman ini lumayan kecewa awalnya, tapi setelah baca-baca ya lumayan menarik. Tapi sebelum itu, tolong di follow sosial media gue dan di subscribe supaya channel gue bisa tambah gede. Dan seperti biasa, gue ingin ngasih disclaimer kalau misalkan video ini bukan financial advice dan hanya sebagai informasi. Cek timestamp di bawah buat pembagian video. Jadi sebenarnya hari ini tuh keluar ada dua pengumuman. Pengumuman pertama itu Aksi Infinity Builder Program, yang di sini mereka mengajak mengajak kreator-kreator indie supaya bikin game baru bareng mereka. Dan ya intinya mereka menawarkan bantuan ya. Jadi mereka kalau misalkan konsepnya diterima, mereka akan ngasih pendanaan dan juga guidance ya. Jadi kita ditutor gimana cara bikin game yang baik, dan mereka juga akan menawarkan ekosistem mereka, yaitu ekosistem Ronin. Dan idenya juga mereka ngasih contoh idenya di sini itu gimana kalau misalkan kita bikin game baru bareng mereka dalam konsep Tamagotchi, Bomberman, chess, platformer tuh kayak Mario ya, loncat-loncat dan lain-lain. Dan kalau gue lihat ini gunanya karena mereka kan akan launch Ron ya, mereka akan bikin ekosistem sendiri. Dan mereka pengen si Ronnya itu bukan cuma dipakai di game Aksi yang sekarang ini, karena Aksi lain kan masih jauh, dan Aksi Origin kan nanti akan gantiin Aksi yang sekarang. Jadi kalau misalkan semakin banyak game, mungkin akan semakin kepake. Tapi itu bukan berita yang kita tunggu-tunggu, karena berita yang kita tunggu-tunggu itu adalah beritanya soal Lunar New Year 2022 ini. Dan eventnya kalau misalkan kalian lihat udah keluar ya. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke marketplace.aksiinfinity.com, bakalan ada tab baru di kanan atas, itu namanya Lunasian Express. Jadi kalau misalkan kalian klik, nanti akan keluar halamannya. Intinya kalau misalkan kalian ikut program ini, aksi kalian tuh akan dibakar. Jadi kalau misalkan kalian di sini lihat ada button release an aksi, dan kalau misalkan kalian pencet, akan keluar aksi mana yang bisa dipilih. Dan kalau misalkan kalian milih aksi kalian seperti ini, itu kalian berarti ngerelain aksi kalian untuk di-delete, untuk dilepas, untuk dibakar. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian mau ikut program ini, artinya kalian udah bener-bener ngerelain. Hati-hati, bukan berarti aksinya bakalan balik lagi. Dan kalau misalkan kalian mikir, ngapain gue ikut program di mana gue ngebuang aksi gue yang udah gue beli mahal-mahal? Dan jawabannya adalah kalau misalkan kalian ngebuang aksi kalian, kalian akan pasti dapat salah satu item dari ini. Ini item yang akan nanti dipakai, bisa di-display di Aksi Land. Dan gue udah lihat di Twitter kalau misalkan kalian ngebuang aksi kalian, kalian akan langsung ngegacha ya. Jadi ini sistemnya gacha, kalian akan dapat salah satu dari item di sini. Dan untuk dapat itemnya itu ada rate-nya ya. Jadi katanya kalau yang Crimson Tiger ini yang paling rare karena kemungkinan dapatnya cuma 1%. Dan yang Asserted Firecrackers ini kelihatannya yang paling common, Asserted Firecrackers dan Traditional Snack Box. Jadi bisa dibilang ini gacha mahal ya. Jadi misalkan kalian punya aksi yang udah nggak kepake, istilahnya kalian beli iseng-iseng buat nambahin energi, atau aksi yang nggak kepake dan kalian rela untuk dibuang, kalian bisa dapat item buat di aksi lain. Dan mereka ngomong ini itemnya cuman kali ini doang bisa didapatnya. Jadi ya bisa dibilang limited item. Tapi hadiah yang menariknya sebenarnya bukan ini, karena istilahnya ya kita juga nggak tahu ya efeknya buat barang-barang ini tuh nanti bakalan jadi apa. Nah, hadiah yang menariknya kalau misalkan kalian masuk ikut di event ini, kalian juga akan diikut sertakan masuk ke dalam raffle. Jadi lotre ya, undian. Kalau misalkan kalian buang aksi kalian, kalian dapat satu tiket dan nanti diundi. Dan hadiahnya itu ada ini, AOC Tokens Kitsune, CoinGecko, dan Gun baru Krypton ini. Kalau misalkan Kitsune-nya ini item yang bisa didapat kemarin di breeding event bulan Desember. Kalau misalkan kalian ngebreeding aksi ke 1 juta, jadi aksi kalian kan biasanya ada nomornya itu ada hashtag. Nah itu hashtag itu nomor ID aksi kalian. Dan kalau kalian ngebreeding aksi ke 1 juta, kalian tuh akan dapat si item ini. Dan kalau misalkan kalian bisa dapatkan itemnya sekarang di event ini. Dan kalau misalkan kalian lihat harganya, emang harganya lumayan luar biasa ya. Harganya itu sekitar 900 juta. Jadi ini 20 ETH. Dan kalau misalkan kita lihat CoinGecko dan Gun baru Krypton ya, CoinGecko ini ya sekitar
27 jutaan lah ya, ini 0,6 ETH. Dan kalau misalkan kalian lihat si gun baru apa sih namanya, gun baru Kryptonnya itu sekitar 43 jutaan. Tapi sebenarnya hadiah yang paling menariknya itu adalah si AOC tokens. Dan gue nggak ngerti ya kenapa si tim marketing Aksi nggak lebih ngepublikasiin si AOC tokens ya, karena AOC tokens ini sangat menarik sekali. Karena kalau apa gunanya AOC tokens? AOC tokens itu gunanya buat ngeklaim Aksi Origin. Dan kalau misalkan kalian lihat di marketplace ini, udah gue filter Aksi Origin paling murah yang breeding 0 ya. Kalau misalkan kalian dapat Aksi Originnya pasti kalian kan breeding 0, dan harga bottomnya itu di $8.000, berarti ya sekitar 120 jutaan lah ya. Dan kalau misalkan kalian bertanya Aksi Origin kenapa mahal, karena kalau misalkan kalian dapat Aksi Origin baru, 30% dari Aksi Originnya itu kemungkinan dapat Mystic Part. Dimana kalau misalkan kalian cek di marketplace, seperti yang kalian lihat ini, aksi yang udah ada part mistiknya. Jadi part mistik itu tuh salah satu dari partnya itu partnya unik. Seperti kalau misalkan kalian lihat si plan ini si koi-nya ini, nah nama partnya itu koi-nya itu spesial daripada koi yang lain, itu artinya partnya itu mistik. Dan kalau misalkan kalian lihat yang paling murah itu $68.000, artinya 1 miliar. Jadi luar biasa banget kalau misalkan kalian udah dapat si AOC tokennya dan kalian bisa dapetin si aksi yang punya part mistiknya. Dan ini kalau misalkan si part mistiknya tuh ada satu. Kalau misalkan part mistiknya ada dua, itu kalau seperti kalian lihat harganya tuh udah ngelipet gandanya gila-gilaan. Sampai kalau misalkan yang partnya 4 itu harganya bisa sampai $4,7 juta. Ini harganya udah fantastis, meskipun kemungkinan untuk dapatnya itu lumayan kecil. Jadi kalau misalkan single mystic chances-nya itu ternyata di sini tulisannya 30%, tapi di sini 25%, sedangkan kalau double-nya ini 3,68, triple 0,28, jadi semakin kecil. Tapi ya namanya gacha, siapa tahu aja bisa dapat. Dan kalau misalkan kalian lihat di tulisannya ini, kenapa 5 AOC tokens? Gue udah coba cari tahu, karena emang kalau misalkan kalian mau claim si Aksi Origin, kalian tuh butuh claimnya tuh 5 koin langsung sekaligus. Jadi bisa dibilang 5 token ini bukan berarti kalian dapat 5 aksi ya, karena berarti kalian cuma bisa claim jadi 1 aksi. Dan emang mereka juga udah ngomong kalau misalkan di sini mereka bakalan nyimpen 20% supply Aksi Origin untuk dipakai untuk di event-event seperti ini. Jadi bisa dibilang mungkin kita bisa berharap bakalan ada event-event ke depannya seperti ini yang bagi-bagi Aksi Origin. Dan ya kita bisa ikutan gacanya, meskipun ya gacanya ini kemungkinannya udah mahal juga, kemungkinannya kecil buat dapatnya. Dan kalau misalkan kalian lihat pencet button si release an aksi ini, kalian bisa lihat si release type-nya itu bisa dibuka, meskipun sekarang pilihannya baru Lunar New Year 2022. Dan kedepannya mereka juga udah bilang mereka akan bikin event-event seperti ini karena mereka pengen ngebuang aksi dengan harga floor, jadi tujuannya buat naikin harga aksi. Dan menurut gua lumayan berhasil, karena kalau misalkan kalian lihat di marketplace sekarang, si harga floor aksinya itu udah terbukti naik. Terakhir pas ya tadi pagi sempat gua lihat harga floornya itu sempat di 0,016, 0,16, 0,015, 0,016. Sekarang si harga floor aksinya udah naik 0,019. Karena kalau misalkan kalian lihat di sini, kalian bisa lihat orang-orang udah ngeburn berapa aksi, dan di sini tulisannya udah 37.000 lebih udah keburn, karena mereka tentunya pengen ngincer si hadiah ininya ya, si AOC token, Kitsune, dan koin Gecko dan gambar Kryptonnya. Dan kalau misalkan kita lihat dampaknya ke harga SLP, ya ini kalau misalkan kalian lihat ini grafiknya naik, ini karena pas lagi si marketplace itu sempat nge-lag, sempat rada susah dan masuk ke maintenance mode, dan kayaknya itu bikin harga SLP-nya naik, dan harga SLP-nya habis itu jadi stabil lagi, rada turun. Dan untuk ngelihat dampak SLP-nya mungkin harus ngelihat ke jangka panjang, karena efek ke harga SLP-nya itu juga dipengaruhi seperti yang gue bilang dari harga floor-nya aksi, karena harga floor aksi ini mempengaruhi ke kepedean
breeder untuk ngebreeding lagi, karena kan masalahnya SLP tuh nggak naik-naik karena nggak dipakai-pakai sama si breedernya, nggak di burn. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir, selain masalah SLP, si Aksi juga punya masalah lain, yaitu masalah aksi yang kebanyakan. Dan di sini gue udah bikin bagannya. Dan ini bagannya. Dan kalau misalkan kita lihat bagannya, jadi ini efeknya dari aksi kebanyakan. Jadi karena orang ngebreeding terus dan nggak ada jalur buangnya, aksinya nggak bisa di burn, dimana akhirnya developer bikin tools buat bisa ngeburn aksi yang udah nggak kepake. Dan itu menyebabkan harga floornya turun karena terlalu banyak supply. Dan karena harga floornya turun, jadi bikin malas breeding. Jadi gak bikin malas breeder untuk ke breeding. Soalnya kalau misalkan gue mau bikin termi, jadi misalkan termi itu kan ada snail shell, legging, tiny chom sama allergic reaction. Nah kalau misalkan leggingnya itu salah, biasa itu bisa dibilangnya aksinya rada gagal, dan itu akhirnya bikin breeder malas buat breeding aksi. Karena gue juga salah satunya sempet nyobain breeding, dan kalau misalkan ada aksi gue sempet gue bilangnya nyengsol ya, jadi ada yang salah partnya satu, itu bikin harganya jatuhnya lumayan drastis. Dan karena breeder malas, jadi SLP nggak ke burn, jadi tapi minting SLP tetap terus dibikin tiap hari dan nggak berkurang, malahan mungkin bisa dibilang bertambah, dan jadi bikin harga SLP-nya turun. Ini juga bisa buat ngasih insentif orang-orang ya, istilahnya kalau karena harga SLP-nya turun, terus ada beberapa orang yang pakai udah 60 energi, karena kalau misalkan buat dapat kan tim aksi biasanya dapatnya cuma 20 energi, tapi kalau misalkan kalian punya aksinya lebih dari 9 berarti 10, itu energi bisa jadi 40, dan kalau misalkan kalian aksinya lebih dari 19 berarti 20 aksi, itu dapat 60 energi. Dan ya buat orang-orang yang udah rada malas karena tim aksinya udah karena energinya udah kebanyakan, mereka juga malas lihat harga SLP turun, mereka punya opsi lain buat yaudah sama gue dijadiin itemnya aksi lain aja, siapa tahu aksi lainnya juga kan mungkin bisa jadi duit lagi gitu. Jadinya ya bisa dibilang buat ngurangin kemampuan orang buat minting SLP lagi, meskipun ya nggak terlalu banyak. Dan poin terakhirnya, kalau misal kalian lihat timeline-nya itu sampai 20 Februari, dan kita anggap kalau misalkan setelah 20 Februari itu harga RON udah di-announce, yang dimana di video sebelumnya, kalian lihat video di sini, kali gue udah sempat ngomong semoga dengan reveal-nya harga RON bisa ngedongkrak harga SLP. Dan harapannya kalau misalkan setelah 20 Februari ini mereka udah nyiapin rencana baru, narasi baru, supaya player-player yang udah malas main bisa tertarik buat main lagi, dan ya juga investor-investor buat kembali invest ke dalam aksi lagi. Jadi begitulah event Lunar New Year 2022. Gimana menurut kalian? Karena menurut gua ya lumayan menarik, meskipun awalnya gua kurang tertarik karena ternyata mereka udah berani nyiapin hadiah yang lumayan fantastis ya. Si Kitsune ini harganya mahal ya, koin Gekogan baru juga ya bisa dibilang mahal, tapi yang awal cetakan ini sangat menarik sekali. Bagaimana menurut kalian? Tolong coret-coret di komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe video gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.